Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Agustus 2022. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Clara Perawan. Clara adalah putri bangsawan yang lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli tahun 1194. Ketika dewasa, ia sangat tertarik dengan kisah hidup seorang suci, yakni Santo Fransiskus Assisi, yang meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Tuhan secara total. Clara bertanya dalam dirinya, kenapa cita-cita dan cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang perempuan? Melalui bimbingan rohani dengan Santo Fransiskus, Clara membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskan. Pada usianya yang ke-18 tahun, dengan kesadaran bebas, ia meninggalkan kastilnya yang megah untuk menuju ke gereja Ratu para Malaikat. Di gereja inilah Clara menerima jubah kasar untuk menggantikan pakaiannya yang indah. Keluarganya datang menemui Clara dan membujuknya agar ia kembali pulang. Namun Clara menolak dengan tegas. Agnes, adiknya, malah juga mengikuti jejak sang kakak untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kisah yang sangat luar biasa adalah ketika biara Santa Clara suatu hari diserang oleh pasukan Raja Frederick II. Saat itu Clara sedang sakit. Ia bergegas ke kapel dan berdoa. Lalu diambilnya monstran yang ada sakramen Maha Kudus. Lalu Santa Clara membawa monstran itu. Sungguh ajaib, para serdadu itu mundur secara teratur. Clara memimpin ordo yang dikenal dengan sebutan Ordo Suster-Suster Claris selama 40 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander yang keempat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya.
Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Tentu kita akrab dengan istilah tax amnesty yang berarti pengampunan pajak. Istilah ini bagus sekali untuk kita renungkan. Kenapa ya? Kok pajak diampuni? Karena menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan atau hukuman. Dengan adanya program pemerintah tax amnesty, mengajak warga negara untuk melaporkan dengan jujur segala harta kekayaannya dan menerima pembebasan dari tuntutan pajak yang belum dilaporkan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jawaban Yesus perihal pengampunan ini menggandakan taraf pengampunan yang Petrus sampaikan. Yesus ingin mengatakan bahwa pengampunan tidak hanya terbatas 7 kali saja. Sebenarnya, pernyataan Petrus perihal mengampuni sampai 7 kali sudah istimewa karena melampaui apa yang diajarkan Taurat, yakni membalas setimpal mereka yang menyakiti dan mereka yang bersalah, dan mengampuni cukup sampai 3 kali. Namun, ajaran Yesus melampaui perhitungan manusiawi. Pengampunan itu tanpa batas. Justru dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban amarah, ganjalan perasaan, dan segala luka batin. Pengampunan dalam kitab suci berakar kata Yunani aphesis, yang berarti pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Pengampunan berarti juga berdamai dan merelakan. Jadi, dengan kita mengampuni, kita pun menerima anugerah, yakni damai. Dan dengan merelakan, berarti kita ikhlas. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang mengampuni yang bersalah, apalagi mereka yang sampai menyakiti dan melukai hati kita. Kita terbiasa dengan sebuah slogan yang mengatakan, "Tiada maaf bagimu," atau "Udah gak ada ampun lagi." Namun, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk berdamai, merelakan, dan mengampuni. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari luka-luka batin, dari balas dendam, dan malah kita memperoleh damai karena ikhlas merelakan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.